こんばんは皆さん。これから語彙の問題を一緒に答えましょう。はい、問題4です。下線部に意味が最も近いものを1, 2, 3, 4 から1つ選びなさい。Jadi kita harus memilih 1 sampai 4 mana yang paling tepat atau mana yang artinya paling mendekati dengan bagian atau kosakata yang digarisbawahi. Oke, 24番からしましょう。私は最近やっと寿司が食べられるようになった。Oke, 最近di situ artinya akhir-akhir ini. Yang digarisbawahi adalah yatto. Yatto artinya akhirnya. Jadi ketika sudah mungkin berkali-kali makan atau mencoba gitu ya untuk makan sushi dan akhirnya dia bisa makan sushi. Taberareru yo ni natta. Menjadi bisa makan sushi. Gitu ya. Di sini ada pilihan yang pertama ada hajimete. Hajimete itu artinya pertama kali. Pertama kali. Oke, di sini yatto itu artinya akhirnya. Jadi setelah sekian kali dia mencoba makan sushi, akhirnya bisa makan. Maka bukan pertama kali. Jadi bukan itu jawabannya. Yang kedua adalah tsuini. Tsuini artinya akhirnya. Jadi memiliki arti yang sama dengan yatto. Kemungkinan jawabannya nomor 2 ya, karena sudah sama artinya. Yang berikutnya adalah imadani. Imadani itu artinya bahkan sekarang atau sampai saat ini. Sampai saat ini. Gitu ya. Contohnya kayak lagunya Lemon yang Imadani anata no koto yume ni miru. Kalau misalnya ada yang tahu lagunya itu, kalian luar biasa. Oke, ada imadani itu artinya sampai saat ini. Jadi kurang tepat kalau dimasukkan untuk menggantikan yatto. Yang berikutnya adalah tsugini. Tsugini artinya selanjutnya. Selanjutnya itu kalau selanjutnya bisa makan sushi itu kan nggak tepat ya. Maka di antara keempat pilihan ganda ini yang paling tepat adalah tsuini. Terus apa sih bedanya yatto dengan tsuini? Kapan dipakainya gitu ya? Jadi di akhir video ini nanti akan saya masukkan pada memo perbedaan antara yatto dan tsuini. Lalu ada satu lagi yang artinya mirip, itu ada toto. Itu juga artinya mirip ya. Jadi nanti akan di akhir video saya akan masukkan sekalian perbedaan antara yatto, tsuini, dan toto yang artinya juga akhirnya. Hai, yang berikutnya 25番. Kare wa sono e o jitto mitsumeta. Oke, di sini artinya jitto mitsumeta itu artinya menatap sampai tidak bergerak gitu ya. Jitto mitsumeta gitu ya, bergerak. Oke, salah tulis gomenasai. Jitto mitsumeta, menatap sampai tidak bergerak terus-terusan gitu, ditatap. Misalnya kalian ngeliatin orang yang kalian suka gitu ya, tanpa sadar kalian ngeliatin dia terus sampai kalian tuh kayak nggak nafas gitu. Nah, itu jitto mitsumeta. Oke, lalu pilihan gandanya di sini ada kikanaide, tanpa mendengar. Naide ini ya, tanpa mendengar. Terus di sini hanasanaide, tanpa berbicara. Yang ini arukanaide, tanpa berjalan, nggak ada hubungannya ya. Tanpa berjalan. Terus di sini ada ugokanaide, tanpa bergerak. Oke, langsung ketahuan jawabannya yang mana. Tanpa bergerak. Oke, jitto mitsumeta. Kare wa sono e o. Oh, gomenasai. Kare wa sono e o jitto mitsumeta. Dia melihat atau menatap tanpa bergerak gambar itu gitu ya. Maka yang paling tepat menggantikan jitto adalah ugokanai. Tidak bergerak. Oke. Jatsugi wa 26番. Ano hito wa hidoi hito da sou desu. Ano hito wa hidoi hito da sou desu.
hidoi. Hidoi itu artinya kejam, jahat gitu ya. Hidoi hito, orang yang kejam. Daso des, sepertinya dia orang itu adalah orang yang kejam, jahat gitu ya. Terus ada totemo. Totemo artinya sangat. Ini mah N5 ya. Kalau sampai nggak tahu mungkin bisa diulang dari N5 belajarnya ya. Terus warui. Warui artinya buruk. Oke, kanari. Kanari artinya lumayan, agak. Lumayan atau agak. Itu ya kanari. Terus yang berikutnya byoki. Byoki ini sakit ya. Oke, maka yang paling mendekati kata hidoi, kejam, itu adalah warui, yang artinya buruk. Ya, maka ano hito wa warui hito da soda. Jadi bisa saling menggantikan. Yang berikutnya, 27 bang. Kono fuku wa westo ga chotto kitsui ne. Oke, di sini ada westo. Westo artinya pinggang. Jadi pakaian ini bagian pinggangnya itu kitsui. Kitsui itu sesak, sempit gitu ya, kekecilan gitu ya. Itu kitsui. Lagi ngomongin baju soalnya. Yang berikutnya pilihan gandanya ada chisai. Chisai artinya kecil. Sukunai artinya sedikit. Semai itu artinya sempit. Hiroi artinya luas. Oke, jadi pinggangnya sempit, pinggangnya kekecilan gitu ya. Intinya bajunya ini nggak cukup gitu di pinggangnya. Maka yang paling tepat adalah yang kecil, chisai. Sebenarnya di sini ada sempit sih ya. Sebenarnya bisa pakai sempit juga, cuma semai itu dalam bahasa Jepang biasanya untuk tempat. Jadi misalnya kono heya wa semai desu. Tempat ini sempit, itu baru tepat penggunaan semai. Oke, jadi untuk kalimat ini, kitsui yang paling tepat untuk menggantikan kitsui itu adalah chisai, kecil. Oke, tsugi shimashou. 28 bang. Haha wa sono koto wo tashikani shitte iru yo. Oke, tashikani. Tashikani itu bisa berarti tidak salah lagi, pasti itu juga bisa ya, atau yakin itu juga bisa. Terus saya tulis di sini ya, pasti. Tashikani shiteiru yo. Jadi ibu mengetahui dengan pasti tentang hal itu. Gitu kira-kira terjemahannya. Di sini ada tabung. Tabung artinya mungkin. Yang berikutnya ada machigainaku. Machigainaku tidak salah lagi. Osoraku artinya mungkin. Daitai artinya kira-kira atau sebagian besar gitu ya. Kira-kira atau sebagian besar. Oke, jadi yang paling mendekati tashikani pasti itu adalah machigainaku, tidak salah lagi. Haha wa sono koto machigainaku shiteiru yo. Ibu pasti tidak salah lagi mengetahui tentang hal itu. Jadi tashikani bisa digantikan dengan machigainaku. Hai, jatsugi shimashou. Oke. Yang berikutnya, oke, 次の言葉の使い方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。Oke, di sini lebih ke cara pakai kosakata gitu ya. Oke, cara pakainya seperti apa? Yang mana yang paling tepat di antara kalimat yang ada di sini. Oke, kita coba 29 bang. Oke, di sini ada Oke, 29 bang. Di sini ada imanimo. Imanimo artinya segera atau tidak lama lagi. Segera atau tidak lama lagi. Oke, kalimat yang pertama. Imanimo ame ga furu kamoshirenai. Oke, tidak lama lagi mungkin akan turun hujan.
Oke, kita terima dulu kalimatnya. 2番、Tono-kun, chotto. Hai, ima ni mo ikimasu. Ya, tidak lama lagi pergi. Ya, segera pergi. Oke, mungkin nggak perlu pakai ima ni mo aja. Aman ya. Hai, ikimasu itu ya. Hai, 3番。帰ろうとしたとき、今にもお客さんが来た。Ketika berniat untuk pulang, tidak lama lagi datanglah tamu. Oke. 4番。今にも行けば間に合いそうだ。Kalau pergi, kalau tidak lama lagi, kalau segera pergi gitu ya. Kalau segera pergi mungkin akan tepat waktu. Oke. Kalau seperti ini kalimatnya kita harus cara seleksi ya, eliminasi ya. Oke, dari yang jelas-jelas aja dulu. Yang nomor 2, Tono-kun chotto nani-nani. Hai, ima ni mo ikimasu. Hai, ima ikimasu. Itu mungkin lebih tepat. Jadi sekarang saya akan pergi gitu ya. Ya, saya sekarang ke sana gitu. Ima ikimasu gitu ya. Jadi penggunaan ima ni mo tidak tepat di sini. Yang berikutnya, kaero to shita toki. Ini sebenarnya tidak usah ya. Ima ni mo-nya bahkan tidak perlu ya. Ketika ingin berniat pulang, datang tamu gitu ya. Langsung seperti itu saja nggak masalah kalimatnya. Ima ni mo ikeba mani ai soda. Mungkin lebih tepat ini ima saja. Ima ikeba mani ai so. Jadi kalau pergi sekarang akan tepat waktu. Sepertinya tepat waktu. Maka yang paling tepat adalah ima ni mo ame ga furu kamoshirenai. Jadi tidak lama lagi akan turun hujan. Itu mungkin lebih tepat. Hai, 30番. 30番itu nantonaku. Nantonaku itu artinya entah bagaimana. Entah bagaimana. Ini alasannya tidak jelas ya. Alasan tidak jelas. Oke. 1番、欲しいものはなんとなくいいから選んでください。なんとなくいいから選んでください。Barang yang diinginkan, entah bagaimanapun, barang yang diinginkan, pilihlah gitu ya. Oke. Yang 2番、それは私がなんとなく言えないですが。Kalau hal itu, entah bagaimana, saya tidak bisa mengatakannya gitu ya. Terus yang ketiga, cup ramen wa nantonaku oishii desu. Cup ramennya entah bagaimana enak gitu ya. Oke, yang 4番、彼はnantonaku watashi no koto ga kirai na youda. Dia entah bagaimana sepertinya membenci saya gitu ya. Oke, di sini yang alasannya tidak jelas adalah 4番. Kenapa? Kare wa nantonaku watashi no koto ga kirai na youda. Dia entah bagaimana dengan alasan yang tidak jelas sepertinya membenci saya. Itu nggak jelas alasannya ya. Yang ngomong ini nggak paham juga kenapa orang itu benci sama dia gitu ya. Maka yang paling tepat adalah 4番. Oke, 31番. Oke, di sini ada tezuzuki. Susah sekali bilangnya ini ya. Tezuzuki itu artinya prosedur. Prosedur. Oke, minasan tezuzuki narimashou. Semuanya ayo menjadi gimana? Oke, nggak usah diterjemahin aja kalau aneh ya. 2番、入学の手続きは来週までにしなければならない. Jadi prosedur pendaftaran, prosedur masuk universitas atau masuk sekolah paling lambat minggu depan gitu ya. 3番、これからもずっと手続きしてください. Dari sekarang pun tolong tetap prosedur. Oke. Yang nomor 4, ketai denwa ni tezuzuki o tsukete moraimashou. Tolong gimana? Tolong memasukkan prosedur ke handphone gitu. Mungkin ini apuri ya.
apuri karena mungkin lebih tepat pakai apuri ya, aplikasi gitu ya. Jadi memasukkan aplikasi ke handphone gitu ya. Maka yang menunjukkan kalimat prosedur yang paling pas di sini mungkin ya ini. Oke, nyugaku no tezuzuki wa laishū made ni shinakereba naranai. Jadi prosedur untuk masuk universitas atau masuk sekolah itu paling lambat dilakukan sampai minggu depan. Oke, yang berikutnya sanjuni bang. Sanjuni bang shimashou. Oke, sanjuni bang. Oke, ada kata tsukamu. Tsukamu artinya merebut. Merebut gitu ya. Oke, atsui no ni tsukamanai de kudasai. Padahal panas, jangan merebut. Oke. Nibang sensei wa seito tachi no kokoro o tsukamu no ga jouzu da. Sensei sangat pandai merebut hati muridnya. Wah, ii desu ne. Sangbang, kono mondai ni wa tsukamu jikan ga nai. Saya tidak punya waktu untuk merebut soal ini, oke? Yang bang, pasporto ni stampu wo tsukanda. Saya merebut cap di paspor. Oke, ya contoh kalimatnya. Tapi kalau nggak tahu arti tsukamu memang agak susah juga untuk menjawab ini ya. Mau pakai sistem eliminasi pun bingung nanti pasti jadinya ya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang nibang. Jadi sensei wa seito tachi no kokoro wo tsukamu no ga jouzu da. Sensei pandai merebut hati siswanya. Itu yang paling tepat. Oke, saigo no mondai desu. Oke, 33 peji. Nen no tame. Nen no tame itu artinya untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Oke. Nichiyoubi nano ni chichi wa nen no tame isogashi. Padahal hari Minggu, tapi ayah sibuk untuk berjaga-jaga. Nibang, kanojo wa nen no tame sonna ni shinsetsu janai. Wanita itu untuk berjaga-jaga tidak seramah itu. Sangbang, nen no tame denwa bango mou ichido moshiagemashou ka? Untuk berjaga-jaga, perlukah saya mengatakan sekali lagi nomor teleponnya? Terus yang bang, shujin wa nen no tame byoki ni narimashita. Suami saya menjadi sakit untuk berjaga-jaga. Oke, jadi nen no tame untuk berjaga-jaga di sini artinya itu kayak sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, harus ada usahanya atau upayanya. Maka yang paling tepat dari keempat kalimat ini adalah sangbang. Nen no tame denwa bango mou ichido moshiagemashou ka? Jadi untuk berjaga-jaga saya akan mengatakan atau perlukah saya mengatakan sekali lagi nomor teleponnya, itu maksudnya agar tidak terjadi kesalahan pada saat mencatat nomor telepon. Jadi dikonfirmasi kembali. Itu maksudnya. Maka yang paling tepat adalah sangbang. Oke, begitulah penjelasan dari Goi part 2 ini. Kita baru sampai mondai 5 tadi ya. Sudah sampai mondai 5, sanju sangbang, nen no tame. Kalau misalnya ada penjelasan saya mungkin ada yang keliru, silahkan untuk tulis di kolom komentar di bagian mana yang keliru agar saya juga bisa memperbaiki diri saya sendiri dan mampu belajar lebih giat lagi. Oke, jangan lupa untuk lihat memo di akhir video ini tentang kata tsuni, yato, dan juga toto. Hai minasan, bye-bye.